Assalamualaikum, halo Sobat Rebahan. Selamat datang di Rebahan 21, tempat paling nyaman buat kamu yang hobi rebahan sambil nonton alur cerita film seru. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Secret Affair with My Stepmother. Pokoknya, ini film wajib banget buat kamu tonton kalau belum nonton. Jangan khawatir, alurnya kita rangkum sampai puas. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat tekan tombol like-nya dulu. Terus subscribe juga. Karena yang subscribe di channel ini, saya doakan selalu sehat, rezekinya lancar, dan bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Jadi, siap? Ambil posisi rebahan paling nyaman, siapkan cemilan, dan mari kita mulai alur cerita filmnya. Let's go! Bermula ketika bocil yang bernama Boy ini mendapati ayahnya membawa ibu baru untuk Boy. Ya, terlihat ibu Boy di sini begitu ramah dan cantik. Pria mana yang tak terpesona dengan kecantikan ibu tiri Boy ini? Salah satunya Boy ini. Boy senang dengan kehadiran ibu tirinya. Karena setelah kesepian pasca perceraian orang tuanya, kini di rumah ada ibu tiri Boy yang akan mengurus keluarga. Benar saja, kini Boy sudah punya teman memasak. Setelah ibu kandungnya pergi, Boy menjadi bocil yang mandiri. Masak pun sudah bisa ia lakukan. Tetapi kini, kehadiran ibu tiri sangat membantu Boy saat melakukan pekerjaan rumah. Dan beruntungnya, Boy ini mendapat ibu tiri yang sangat perhatian. Lihat saja, ibu tirinya ini mau menghisap jari Boy yang terluka agar luka Boy menjadi mampet. Namun ibu Boy dengan senang hati melakukan hal itu. Ia mengaku tak tega melihat Boy sakit. Selain memasak, Boy juga mandiri untuk urusan mandi. Ia sudah dibiasakan ayahnya untuk mengambil air agar keluarganya bisa mandi. Kali ini Boy mengambil air untuk ibu tirinya yang sedang mandi. Ya, Boy sangat berbakti terhadap orang tuanya. Tetapi hadirnya ibu tiri Boy ini akan membuat kekacauan di hidup Boy. Lihat saja, saat mandi ibu Boy ini tak segan meminta tolong Boy untuk membantunya menggosok bagian pundak. Padahal, hal-hal ini tak patut dicontoh ya guys, karena harusnya ada jarak yang wajar antara laki-laki dan perempuan. Namun mengingat Boy yang belum dewasa, Boy belum paham tentang batasan ini. Ia dianggap masih bocil yang polos, hingga akhirnya terlihat Boy pun melakukan sunat. Ia di sini menjadi penanda bahwa Boy sudah dewasa. Ia sudah balik dan lebih bisa menjaga batasan antara ia dengan wanita. Walaupun itu ibu tirinya ataupun ibu kandungnya sendiri. Ibu Boy ini sangat senang mengetahui Boy dan adik Boy yang sudah balik. Ya, mereka sudah dewasa. Tetapi Boy ini hidup di keluarga yang kurang baik. Ibu tirinya ini senang memakai pakaian yang sedikit terbuka. Padahal hal itu kurang baik disaksikan oleh Boy dan adiknya, apalagi mereka laki-laki. Tetapi sebagai suami, ayah Boy ini juga tak berusaha menegur istrinya untuk berpakaian yang lebih pantas di hadapan Boy dan adik Boy. Ya, hal ini terlihat sepele tetapi berpengaruh ya guys. Hingga terlihat di suatu malam ayah Boy ini berpamitan dengan istrinya. Ya, ternyata ayah Boy ini mudik untuk bekerja beberapa waktu. Dan ayah Boy berpesan kepada Boy untuk menjaga ibu tirinya dan adiknya selama ayahnya mudik. Kalian lihat, ibu Boy memang sehari-hari memakai baju seperti itu. Sungguh tak patut dicontoh ya. Siapapun itu lelaki, mereka punya hawa nafsu. Hingga terlihat di suatu malam, Boy ini berusaha mencari ibu tirinya. Sudah jam 10 malam tetapi ibu Boy tak ada di rumah. Ternyata terlihat ibu Boy ini sedang duduk di pinggir sungai dekat rumah mereka. Boy pun akhirnya memanggil ibunya. Tetapi ternyata ibu tiri Boy ini mengaku jika ibunya kesepian semenjak ayah Boy mudik. Di sini Boy turut perhatian dan menenangkan sang ibu atas kesepian yang ibunya alami. Ya, Boy ini sudah menganggap ibu tirinya seperti ibu kandungnya sendiri. Dan juga Boy ini dipesan ayahnya untuk terus menjaga ibu tiri dan adiknya. Karena inilah ibu Boy semakin dekat dengan Boy. Ia bahkan tidur di kamar Boy bersama adik Boy karena takut tidur sendirian. Namun Boy di sini merasa risih karena ya dia sudah dewasa. Seharusnya ibu tirinya tahu batasan antara ia dengan Boy. Semenjak ayah Boy mudik, Boy ini semakin dekat dengan ibu tirinya.
Bahkan saat ini Boy lah yang selalu menemani ibunya ke pasar untuk berbelanja. Bahkan di saat ada yang berusaha kagum dengan kecantikan ibu tiri Boy, Boy menjadi garda terdepan untuk melindungi sang ibu dari godaan lelaki mata keranjang. Nah, karena hal inilah ibu tiri Boy dan Boy menjadi bahan gunjingan ibu-ibu rumpi di sana. Ternyata ibu Boy mendengar gunjingan itu dan akhirnya terjadilah perkelahian antara ibu-ibu di sana. Namun di sini Boy berusaha melerai perkelahian itu. Memang semua orang mengakui bahwa ibu tiri Boy ini sangat cantik. Tetapi seharusnya ibu tiri Boy mampu memposisikan dirinya dengan baik di hadapan Boy dan adik Boy. Sangat tidak pantas ketika seorang ibu memakai pakaian seperti ini. Bahkan dia tahu kalau Boy sudah dewasa. Sungguh tak patut dicontoh. Lagi dan lagi terlihat ibu tiri Boy dengan pakaiannya yang menggoda iman membuat Boy menjadi risih. Karena Boy merasa ibu kandungnya dulu tak seperti ini. Hingga malamnya terlihat ibu tiri Boy ini mulai goyah imannya. Ia merasa kesepian semenjak suaminya sudah seminggu pergi mudik. Tak ada lagi yang menemani dia saat tidur. Sedangkan Boy ini masih kepikiran mengapa ibu tirinya begitu terbuka dengannya. Ia mulai muncul rasa penasaran Boy. Hingga terlihat Boy ini ingin ke toilet. Tetapi ternyata ibu Boy meminta Boy untuk menemani dia tidur di kamar. Tetapi Boy ini tak mau dan langsung meninggalkan ibunya pergi tidur. Ya, Boy ini tak begitu menuruti rasa penasarannya. Ia tetap menjaga jarak dan hormat terhadap ibu tirinya. Kali ini Boy berusaha mengambilkan buah mangga pesanan ibu tirinya. Hingga terlihat ibu Boy sangat senang dengan Boy yang pulang membawa mangga pesanannya. Dan ternyata hari itu ayah Boy ini sudah pulang ke rumah. Ya, semua masih tampak normal saja. Boy ini berhasil perlahan menjaga dirinya dari ibu tirinya yang begitu egois. Karena kesepian selama ayahnya mudik. Namun ternyata ujian Boy bukan hanya dari sang ibu tiri. Ternyata ayah Boy ini juga melakukan kesalahan. Ia malah mengajak Boy pergi ke dunia malam. Boy pria yang baru saja dewasa diajak ke tempat seperti itu. Sungguh tak patut dicontoh. Ya, Boy ini seperti terjebak di keluarganya sendiri. Ia seperti tidak punya pedoman kehidupan yang baik. Karena orang tuanya saja mengajaknya ke dunia malam seperti itu. Bahkan Boy ini kaget ketika teman wanita ayahnya berusaha menggodanya. Boy di sini melakukan penolakan. Ini adalah bukti Boy ini sebenarnya pria yang baik. Tetapi lingkungannya yang kurang baik. Bahkan terlihat Boy dan adiknya lah yang membawa ayahnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Di sini ibu Boy prihatin dengan kondisi suaminya. Tetapi ibu Boy ya sudah biasa dengan hal itu. Dan malah tidak marah ketika tahu suaminya pergi dugem. Sungguh miris kehidupan keluarga ini. Bahkan di saat itu terlihat Boy ini tak sengaja memuji kecantikan ibu tirinya sendiri. Ya, perasaan Boy ini sudah campur aduk akibat kelakuan ibu tirinya itu. Boy menjadi susah mendapat arah yang baik. Karena hal itulah Boy ini menjadi ingat ibu kandungnya. Ya, Boy akhirnya punya prinsip ibu tirinya, yaitu ibunya yang harus ia hormati. Namun ibu tiri Boy ini memang yang membuat Boy masuk ke jurang perzinahan. Lihat saja ibu tiri Boy yang selalu berpakaian tak pantas membuat Boy ini merasa resah. Bahkan tak segan ibu Boy ini meminta Boy untuk memijit ibu tirinya yang sedang kelelahan. Karena Boy yang hormat kepada ibu tirinya, akhirnya Boy mau memijit ibunya. Ini adalah bukti hormat Boy kepada ibu tirinya. Tetapi hal buruk terjadi, ibu tiri Boy ini malah mengungkapkan perasaannya kepada Boy. Bahwa ia mencintai Boy. Boy pun terdiam kebingungan. Karena kejadian itu, Boy ini menjadi sangat risih terhadap ibunya. Bagaimana bisa ia harus membalas perasaan cinta ibu tirinya itu? Memang dasar ibu tirinya yang tak tahu diri. Sungguh hal ini tak patut dicontoh. Ya, Boy ini hanyalah korban dari kebiasaan buruk orang tuanya sendiri. Namun Boy ini pria yang bijak. Karena sudah merasa risih atas semua kelakuan ibu tirinya, Boy berusaha menjaga jarak dengan pergi keluar mencari pekerjaan. Nah, dengan kenyataan ini, ibu tiri Boy otomatis langsung merasa sedih dan mengatakan jika ibu Boy mencintai Boy dan tak bisa jauh dari Boy. Adik Boy yang mendengar itu jadi kaget. Hingga terlihat ibu tiri Boy ini sampai tak segan mendatangi Boy yang sedang bersama pacarnya. Sungguh ibu tiri Boy ini jahat. Ia sengaja melakukan ini demi kepentingannya sendiri. Bahkan pacar Boy diusir guys saat itu.
Boy pun langsung tak keenakan dengan pacarnya. Namun di sini ibu Boy langsung berkata jika ia sangat terindu dengan Boy dan ia maunya Boy pulang ke rumah. Tetapi Boy ini marah karena ibunya yang telah berani menyuruh pacar Boy pulang. Ya, Boy ini sedang menghindar. Tetapi memang ibu tirinya yang jahat. Ia terus menghasut Boy pria yang baru beranjak dewasa itu. Hingga terlihat saat ibu Boy ini sedang mencuci, ternyata di hari itu Boy ini pulang ke rumah. Ya, di sini ibu Boy sangat senang dengan kedatangan Boy. Namun Boy masih cuek terhadap ibu tirinya yang tak tahu diri itu. Tetapi ibu Boy terus menghasut Boy dengan mengatakan jika ibu tiri Boy tak bisa jauh dari Boy. Dan betapa mirisnya, Boy ini ternyata langsung mengungkapkan bahwa sebenarnya Boy juga tak bisa jauh dari ibu tirinya. Ya, virus cinta jahat ibu tiri Boy ternyata berhasil merasuk ke pikiran Boy. Sungguh malang Boy ini. Dengan sekuat tenaga ia menghindar. Tetapi memang ibu tirinya yang tak tahu diri dan setan berhasil menggoda pikiran Boy. Namun bangkai yang disimpan pasti akan tercium baunya. Ternyata adik Boy ini berusaha cerita ke ayahnya jika ia melihat ibu tiri Boy dan Boy sangat dekat, bahkan sering berdua. Karena tentu penasaran, akhirnya malam itu juga ayah Boy dibantu dengan adik Boy, berusaha mengintip perselingkuhan yang dilakukan istrinya dan Boy. Dan betapa kagetnya ayah Boy menyaksikan semua perselingkuhan di luar nalar itu. Disinilah ayah Boy merasa sangat sedih, kesal, dan kecewa. Ia sudah gagal menjadi ayah yang baik. Bagaimana bisa ia kecolongan sampai hal itu bisa terjadi? Karena pada kenyataannya, Boy ini sebenarnya pria yang baik. Ya, inilah akibat tidak ada batasan dalam suatu hubungan keluarga. Semua harus tetap punya batasan. Menjadi orang tua yang baik itu sangat penting untuk perkembangan otak anak. Karena kejadian itu, akhirnya Boy ini berusaha meminta maaf kepada ayahnya. Dan Boy pergi keluar kota untuk menembus segala kesalahannya. Ibu tiri Boy yang tak tahu diri ini hanya bisa terdiam sedih. Hingga terlihat Boy pun sudah dewasa. Dan saat ini Boy mendapat kabar bahwa ayahnya sedang sakit parah. Dan karena itulah Boy ini memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Untuk menjenguk ayahnya bersama istri dan anaknya. Di sini ibu Boy langsung bahagia melihat kedatangan Boy. Tetapi ia baru ingat bahwa Boy sudah beristri. Ya, di sini terlihat Boy ini meminta maaf kepada ayahnya. Karena baru sempat menjenguk sang ayah. Ya, kesedihan wajar hadir. Karena Boy yang sudah pergi keluar kota selama bertahun-tahun. Akibat ibu tirinya yang jahat itu. Hingga terlihat takdir berkata bahwa ayah Boy akhirnya meninggal dunia. Ya, di sini ibu tiri Boy akhirnya meminta maaf kepada Boy atas semua yang terjadi. Kini ibu Boy pun sudah berpakaian yang pantas di hadapan Boy. Yah, Sobat Rebahan, itu tadi alur cerita film yang seru banget kan? Gimana menurut kalian? Ada bagian yang bikin teriak, ngakak, atau mungkin jadi bahan renungan pas mau tidur? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat kasih jempolnya, share ke teman-teman kalian yang butuh hiburan. Dan pastikan kalian udah tekan tombol subscribe. Karena, ingat, yang subscribe di Rebahan 21 bakal saya doakan sehat selalu, rezekinya ngalir deras, dan bisa berangkat ke Tanah Suci bareng keluarga tercinta. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya, Sobat Rebahan. Tetap santai, tetap happy, dan terus dukung channel ini. Terima kasih udah nonton sampai habis dan jangan lupa rebahan boleh, tapi jangan lupa produktif juga ya. See you and stay awesome.